Halo semuanya, perkenalkan saya Nilodona Diandira dengan NIM AKIR 035. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan, yang dimana mekanisme persalinan itu proses fisiologi keluarnya janin dari dalam rahim yang dilalui secara spontan, biasanya pada kehamilan cukup bulan kurang lebih 37 minggu. Mekanisme persalinan secara normal itu ada 7 langkah yang dialami janin saat melewati jalan lahir. Yang pertama itu ada ejagemen atau masuknya kepala janin ke panggul, yaitu saat bagian terbawah janin, biasanya kepala, mulai masuk ke pintu atas panggul ibu. Pada tahap ini kepala janin mulai masuk ke bagian atas panggul dan melewati jalur yang disebut U1 dan 2. Bagian kepala yang paling lebar yang disebut bipariental menjadi bagian yang melewati panggul. Yang kedua itu ada descendent, turunnya kepala janin. Proses turunnya kepala janin lebih dalam panggul ibu menuju jalan lahir. Proses ini terjadi secara perlahan sedikit demi sedikit selama persalinan dan akan semakin cepat saat sudah rahim permukaan 4 cm. Yang membantu kepala bayi turun ke bawah yaitu adanya tekanan dari air ketuban dan adanya tekanan kepala bayi ke leher rahim dan dasar panggul yang membuat kontraksi rahim semakin kuat. Yang ketiga itu ada flexion atau fleksi kepala janin, yang dimana terjadinya saat kepala janin itu menunduk ke arah dada karena bertemu hambatan dari jalan lahir seperti dinding panggul dan otot dasar panggul. Saat kepala bayi menunduk, bagian kepala yang masuk ke jalan lahir menjadi lebih kecil. Yang keempat itu ada internal rotation atau rotasi internal, yang dimana yaitu adanya perputaran kepala janin ke arah depan panggul ibu, yang biasanya kepala berputar sekitar 45 derajat sampai 90 derajat agar ubur-ubur kecil menghadap ke bawah sejajar dan dengan diameter posterior jalan lahir. Yang kelima itu ada ekstensi kepala janin, dimana setelah kepala bayi melewati dasar panggul, kepala akan melakukan ekstensi atau gerakan mendongak untuk keluar dari jalan lahir. Saat kepala mencapai bagian bawah jalan lahir dan melewati tulang kemaluan, tekanan di bawah akan mendorong kepala ke atas. Dengan begitu dagu bayi itu akan menjauh dari dada dan kepala keluar. Yang keenam itu ada external rotation atau rotasi eksternal, yang dimana setelah kepala keluar, kepala bayi akan berputar kembali ke posisi semula, tetapi gerakan tersebut menyesuaikan posisi bahu agar siap keluar dari panggul ibu. Yang terakhir, yang ketujuh itu ada expulsion atau pengeluaran bahu dan tubuh janin. Setelah kepala dan bahu bayi lahir, bagian tubuh lainnya akan mengikut keluar dengan lebih mudah. Gerakan ini dibantu oleh dorongan dari kontraksi rahim dan tenaga mengenyam dari ibu, yang biasanya bahu depan lahir lebih dulu, lalu disusul oleh bahu belakang, dan setelah itu seluruh tubuh bayi akan meluncur keluar dan proses persalinan selesai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.